Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner tentang sistem pengelolaan keuangan UMKM akan kita lanjutkan. Bu Erni, selama ini kan Bank Indonesia sudah lah ya membuka peluang dan pendampingan untuk UMKM. Tapi realisasinya juga belum sesuai harapan ya. Sebetulnya seperti apa sih formulasi pendampingan UMKM agar lebih dekat dengan perbankan? Ya, saja kita gali kembali dari akar permasalahan pendampingan keuangan ini, diurai dulu permasalahannya, apakah memang pihak UMKM ini mengalami hambatan di dalam pengetahuan basic pengelolaan keuangannya. Jadi kemudian yang kedua, apakah mereka sudah mahir atau belum? Mereka sudah terampil atau belum untuk melakukan pencatatan keuangan? Kemudian yang berikutnya itu apakah apakah selama ini mereka bisa menggunakan sumber dana internalnya atau tidak untuk mendanai kebutuhan investasi, ya? Dan sejauh mana kebutuhan pasar untuk melakukan ekspansi. Jadi ketika itu sudah diurai satu persatu, maka model pendampingan akan menyesuaikan dengan persoalan yang dihadapi oleh UMKM. Artinya kalau persoalan yang pertama, mereka belum memiliki kemampuan di dalam basic pengelolaan keuangan, mereka harus dibekali, mereka harus punya literasi keuangan dalam mengelola UMKM. Jadi paling tidak mereka bisa melakukan pengelolaan kasnya, bagaimana memonitor piutangnya, ya, kemudian bagaimana mengalokasikan dana untuk membayar kewajiban misalnya kan, atau bagaimana mereka menyeimbangkan antara cash inflow dengan cash outflow gitu ya. Jadi intinya bagaimana mereka mengelola inventorinya. Jadi itu materi-materi yang bisa disampaikan kepada UMKM supaya mereka punya literasi keuangan yang basic ya untuk mengelola sebuah UMKM. Yang kedua, kalau persoalannya itu adalah terkait dengan pembukuan atau pencatatan, maka mereka juga harus diberikan edukasi ya berupa pelatihan-pelatihan atau bimtek-bimtek bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi keuangan yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia yang disebut dengan SIAPIK ya, itu untuk bisa dimanfaatkan karena memang aplikasi keuangan tersebut dirancang dengan mudah sehingga UMKM akan tidak mengalami kendala atau kesulitan untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah, dengan aplikasi tersebut nanti akan muncul posisi keuangan dari perusahaan, berapa hartanya, berapa kewajibannya, berapa modal sendirinya. Nah, itu sangat penting informasi itu untuk dunia perbankan ya. Kemudian yang berikutnya juga dengan aplikasi ini juga bisa mengukur berapa tingkat profitabilitas dari perusahaan. Itu juga informasi yang sangat dipentingkan oleh pihak perbankan. Jadi dan yang ketiga juga biasanya semakin besar perusahaan juga kemampuan dana internal kan juga tidak mencukupi untuk mendanai kebutuhan ekspansi. Jadi memang seiring dengan perkembangan perusahaan biasanya kebutuhan untuk dana eksternal akan semakin tinggi. Jadi itulah yang akan menjadi kombinasi yang baik sehingga dari sisi keuangan sudah memenuhi, bankable dan juga didukung oleh aspek hukum seperti perizinan dan juga memang UMKM-nya butuh gitu ya. Jadi dan itulah memang yang menjadi tolak ukur bagi perbankan untuk memberikan pendanaan. Jadi mudah-mudahan materi-materi pelatihan ya, karena selama ini kan materi pelatihan itu banyak diberikan oleh pihak-pihak ya, baik itu dari kementerian, dari dinas ya, kemudian juga dari perguruan tinggi, dari Bank Indonesia juga gencar melakukan pendampingan. Jadi mudah-mudahan tingkat literasi keuangan dari UMKM ini akan semakin baik. Gitu. Jadi bisa dikatakan kan kalau selama ini kan orang ketika berbicara UMKM itu selalu persoalannya kendalanya permodalan. Ternyata basisnya kira-kira harus dari pencatatan dulu, Bu ya? Iya, jadi memang dicatat dulu, baru kan akan dari pencatatan itu nanti akan
teridentifikasi performance. Nah, performance inilah nanti akan bisa terlihat seberapa banyak sumber dana internal, kekuatan dari sumber dana internal gitu ya. Nah, sepanjang penggunaan sumber dana internal ataupun dari laba-laba yang ditahan oleh si UMKM dan tidak dialokasikan untuk kepentingan pribadi, maka memang di awal-awal mereka akan terus tumbuh ya. Tapi kalau diganggu oleh persoalan-persoalan kebutuhan keluarga, sehingga dana yang seharusnya ditahan untuk investasi akan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif ataupun untuk kepentingan pribadi, maka itu akan menjadi masalah gitu ya. Kemudian ditambah lagi tidak dicatat, tidak dibukukan, bank juga menganggap bahwa itu tidak bankable gitu ya. Karena kalau bankable itu berarti mereka punya kemampuan bayar yang dipentingkan. Kemampuan bayar itulah terukur dari laporan keuangan gitu. Jadi ya saling terkait dan yang menjadi lingkaran yang saling melemahkan ya kalau ya UMKM juga tidak melakukan perbaikan. Bu Erni, idealnya siapa yang memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang pengelolaan keuangan ini? Apakah dari dinas, misalnya kan di setiap kabupaten kota juga ada ya dinas koperasi dan UMKM, atau dari pihak-pihak lain yang kira-kira lebih berkompeten? Adakah pihak-pihak lain itu siapa kira-kira, Bu? Iya. Jadi persoalan UMKM kan kompleks ya Pak. Jadi karena memang istilahnya kalau ini ada triple helix ya. Jadi kita juga ada kemitraan antara perguruan tinggi dengan pemerintah dan juga swasta. Nah, kombinasi dari pihak-pihak inilah nanti yang akan diharapkan oleh pemerintah bisa mengurai persoalan-persoalan UMKM yang kompleks ya. Jadi untuk bidang keuangan tentu saja akademisi punya pengetahuan yang mumpuni ya untuk bisa memberikan sosialisasi dan edukasi serta bimtek kepada UMKM. Dan khusus di Fakultas Ekonomi itu juga secara rutin kita lakukan karena memang tagline kita itu adalah pengembangan UMKM ya. Jadi dalam segala kegiatan pengabdian ataupun riset itu juga menggunakan objek dari UMKM. Dengan adanya riset dan pengabdian inilah nanti diharapkan FEB Unila punya peran yang cukup baik dan signifikan untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan di UMKM. Kemudian dari swasta juga seperti itu ya. Swasta fokus pengelolaan pendampingannya itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Tidak hanya memberikan sosialisasi di bidang keuangan, tapi juga mereka gencar melakukan sosialisasi dan edukasi di bidang pemasaran, akses untuk ekspor, pembinaan kualitas atau daya saing dari produk. Nah, itu swasta juga berperan ya. Bagaimana mempromosikan produk-produk UMKM ya. Kemudian terlebih lagi juga dari pemerintah melalui kebijakan dan peraturan pemerintah gitu ya. Jadi kombinasi dari itu saya pikir semuanya layak punya peran dan porsi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk UMKM. Terima kasih penjelasannya Bu Erni, tapi tahan dulu. Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.